Bagi sebagian besar orang, rumah adalah hal yang diimpikan. Rumah adalah tempat di mana kita pulang yang di dalamnya terdapat kehangatan keluarga. Rumah adalah tempat ternyaman yang memberikan rasa aman. Namun, bagaimana jika rumah kita malah menjadi tempat bersemayamnya jin? Mari kita simak penjelasan Ustadz Nandang Burhanuddin bersama Ataki Ruqyah Center. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, saya Nandang Burhanuddin bersama Ataki Ruqyah Center. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih berkenan mengaruniakan kepada kita umur yang senantiasa diisi dengan kesehatan dan ketaatan. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan maghfirah, rahmat, serta layak dipilih menjadi ahli surga. Sahabat yang berbahagia, salawat dan salam tak lupa tercurah limpah untuk baginda kita Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang dirindukan menjadi kekasih-kekasih baginda Muhammad SAW. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kali ini tema kita adalah 5 tempat di rumah kita yang menjadi tempat bersemayam jin. Sahabat yang berbahagia, kita paham bahwa jin adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan kita. Kita tidak bisa melihat mereka dan mereka juga tidak bisa kepo dengan urusan kita karena hijab antara kita dengan mereka adalah lafzul jalalah, minimal bismillah. Oleh karena itu, saya menganjurkan kita mendawamkan setiap memulai apapun pekerjaan, apapun aktivitas, tak lupa ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Namun demikian, sebagaimana layaknya manusia, jin juga memiliki tempat-tempat bersemayam dan salah satunya adalah ada di titik-titik tertentu di rumah kita. Pembahasan ini tentu tidak membuat kita menjadi ketakutan atau menjadi seakan kita ini berada di titik krisis lalu kita stres sendiri. Tidak. Pembahasan ini akan menuntun Anda, saya, dan kita semua kepada titik bahwa kita tidak ingin bermusuhan dengan makhluk Allah, tidak jin, tidak juga dengan manusia, tetapi kita ingin menjadikan mereka bukan sahabat karib, tetapi minimal menjadi nol permusuhan. Tempat apa saja yang menjadi titik bersemayam jin itu? Yang pertama adalah tentu toilet WC, mirhab atau hammam. Baginda Rasulullah SAW di dalam riwayatnya pernah mengatakan inna hadhil khusyus muhtadoroh, bahwa tempat-tempat buang hajat, baik itu toilet, WC, hammam atau apapun namanya, itu senantiasa dihadiri oleh setan yang berbentuk jin. Nah, sahabat yang berbahagia, oleh karena itu kita harus paham doa yang dibacakan ketika masuk WC dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Fa idza dakhala ahadukumul khala'a, jika salah seorang kalian memasuki toilet, WC, hammam dan sejenisnya, falyaqul, maka bacalah a'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah, minal khubuthi, dari setan laki-laki, wal khabaithi, ataupun setan perempuan. Nah, sahabat yang berbahagia, kita lanjutkan bahwa toilet ini ada adab, ada etika. Mungkin Anda berpikir toilet zaman Rasul tidak sepraktis, tidak semewah, tidak
luxury toilet saat ini. Intinya di situ tempat buang kotoran, walaupun toilet kita di salah satu kerajaan ada yang bertahtakan emas. Tetap saja karena itu tempat buang kotoran, maka semulia apapun dibuat, sehigienis pun dibuat, di situ tempat membuang kotoran. Maka kita harus mentaati aturan-aturan, adab-adab yang diantaranya adalah tidak boleh meninggikan suara baik dengan bernyanyi ataupun berteriak-teriak. Sabun di mana, odol di mana, teriak ke yang di luar rumah, teriak ke yang di luar kamar mandi, sampai teriakan kita mengganggu makhluk-makhluk Allah yang lain. Kita juga tidak boleh nanti membawa tulisan-tulisan atau simbol-simbol lafzul jalalah atau lafaz Rasulullah Muhammad SAW, karena baginda Rasulullah SAW ketika mengenakan cincin yang di situ ada khotam, ada stempel bertuliskan la ilaha illallah, Rasulullah SAW menyimpannya terlebih dahulu sebelum memasuki toilet. Kemudian juga tidak boleh terlalu berlama-lama. Kita ini mungkin hajatnya tidak selesai-selesai, ada yang sampai setengah jam. Terlalu berlama-lama, ini juga ketika berlama-lama mengundang kehadiran atau mengganggu hadirnya makhluk Allah yang lain, yaitu jin atau setan. Kemudian adab selanjutnya adalah tidak memubazirkan air. Gunakan air secukupnya, karena mubazir adalah memanggil setan untuk hadir di tempat yang kotor tadi. Yang kedua, rumah yang menjadi titik bersemayamnya setan adalah rumah yang di sana terdapat disediakan patung bernyawa ataupun tidak bernyawa. Yang kedua adalah anjing. Itu di sini selain anjing penjaga, anjing hirosah itu dibolehkan dalam Islam. Dan yang ketiga adalah lonceng atau bel. Belnya berbunyi seperti lonceng gereja, dan ini menghadirkan, mengundang bersemayamnya setan, jin berada di rumah kita. Sahabat yang berbahagia, dalam kisah masyhur tentu kita pernah mendengar ini, bahwa suatu hari Rasulullah SAW memiliki janji bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam, tetapi malaikat Jibril itu tidak kunjung datang. Lalu baginda Rasulullah SAW kaget dan merasa aneh, kenapa Jibril, malaikat yang termulia, itu tidak menepati janjinya, dan bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, apakah mungkin Jibril itu mengingkari janjinya untuk datang menemuiku? Siti Aisyah menjawab, mustahil Jibril mengingkari janjinya, tapi mengapa Jibril tidak sampai datang? Siti Aisyah tentu tidak tahu, tetapi suatu ketika dalam sekejap mata Rasulullah SAW melihat ada anak anjing di kolong dipan. Rasulullah SAW bertanya, ini anjing ini kapan masuknya? Siti Aisyah juga menjawab tidak tahu. Dan setelah anjing itu dikeluarkan, Jibril datang, lalu terjadilah dialog, dan salah satu dialog alasan terlambatnya Jibril untuk datang memenuhi janji dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena ada anjing yang Rasulullah SAW sendiri tidak tahu ada anjing di situ. Jadi di sini kita harus memahami anjing peliharaan, bukan anjing penjagaan, itu menjauhkan malaikat dan mendekatkan jin setan bersemayam di rumah kita. Selain itu, sahabat yang berbahagia, tentu kita paham seperti gambar patung. Alhamdulillah di rumah saya sekarang sudah tidak lagi dipajang foto-foto keluarga, karena saya pernah merasakan ketika foto keluarga itu seakan-akan ada kelipan mata yang mengkerlip, Jadi ada, kalau saya lihat mata itu, apalagi gelap di kegelapan, itu seakan-akan ada yang hidup. Oleh karena itu saya bukan singkirkan, saya simpan disimpan saja foto keluarga itu, sehingga tidak ada lagi foto. Saya tidak berbicara tentang haram atau halalnya mubahnya
memajang foto, tetapi saya memahami bahwa ini bisa dijadikan media jin, media setan untuk bersemayam di situ. Selanjutnya adalah masalah lonceng. Ya, tentu ini juga sudah masyhur. Lonceng di sini artinya tasyabuh dengan orang-orang kafir, itu tentu mendatangkan setan hadir bersemayam di rumah kita. Oleh karena itu saya menyarankan alat-alat yang dipandang tasyabuh dengan kaum kafir itu dipinggirkan. Sahabat yang berbahagia, yang ketiga, ya, yang membuat rumah kita tidak disukai oleh malaikat tapi disukai oleh jin dan setan adalah pakaian yang menggantung dalam waktu lama. Ada yang mengatakan ini walaupun hadisnya maudhu, ya, hadisnya saya katakan ini maudhu, ya, utwu thiyabakum, ya, lipatlah pakaian kalian, ya, utwu thiyabakum, lipatlah pakaian-pakaian kalian, tarji'u ilaiha arwahuha, ya, ruh-ruhnya, yang ruh-ruh kita yang setelah selesai mengenakan pakaian itu akan kembali kepadanya. Fa inna syaitana, karena ketika syaitan idza wajada thauban matwiyan, karena kalau syaitan itu menemukan baju yang berserakan, baju yang dilipat, lam yalbithu, ya, dia tidak akan mengenakannya. Wa in wajadahu mansyuran labisahu, tapi syaitan kalau menemukan baju itu berserakan, tidak rapi, maka syaitan akan mengenakannya. Hadis ini saya katakan maudhu, tapi saya mengambil adab, ya, adab dalam berpakaian. Tentu kalau kita berpakaian, sebagus apapun pakaian kita, tidak boleh main menggantung terlalu lama atau main lempar begitu saja sehingga rumah itu acak-acakan. Jadi filosofinya kita harus memiliki rumah yang rapi, rumah yang bersih, dan ini didekati oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang berbahagia, yang keempat, rumah yang didekati atau tempat menjadi bersemayam setan adalah di situ ada pembakaran, ada kompor gas, ada tungku api. Mohon maaf, semua rumah kita pasti memiliki itu. Apakah setan akan bersemayam di situ? Tentu. Makanya Islam mengajarkan kalau kita masak, kalau kita menanak nasi, pokoknya yang berbau api, jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca U'idzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini yang keempat. Yang kelima, ya, tempat tidur yang berlebih. Kebetulan bagi teman-teman yang memiliki rumah yang megah, mewah, luas, lapang, dan kamarnya luas, biasanya menyediakan kamar untuk ruang tamu. Hadis dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda bahwa semua kita ini, ya, harus menyiapkan tempat tidur atau kamar yang relevan. Relevan itu cukup. Firasun lirrajuli, kamar untuk suami, firasun limro'atihi, kamar untuk istri, ya. Kemudian ada firasun lidhaifi, ya, ada yang ketiga itu kasur, tempat tidur untuk kamar. Nah, yang keempatnya itu warrobi'u lisyaiton. Hadis ini ada yang menerjemahkan bahwa ini kaitan tentang masalah tidak boleh kita berlebih-lebihan. Kita tidak boleh membazirkan termasuk ruangan. Artinya ruangan itu kalau itu bisa digunakan musola, gunakan dulu untuk musola. Jadi jangan sampai menjadi ruang tidur yang tidak terpakai. Atau kalaupun itu menjadi ruang tidur tamu, karena nanti ada ruang tidur untuk anak, ruang tidur untuk suami, ruang tidur untuk istri, maka ada satu kamar itu yang memang diperuntukkan untuk ruang tidur saudara kita. Tapi ketika saudara itu tidak datang, tamu itu tidak ada yang mengisi. Nah, ini artinya jangan sampai ada ruangan-ruangan kosong yang tidak berpenghuni karena itu mubazir. Sahabat yang berbahagia, itu 5 poin, dan mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang penakut, menjadi orang yang dikit-dikit, mohon maaf, merinding bulu kuduku, bulu romaku apa bulu kuduku. Jangan sampai begitu. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca bismillah, tatap masuk ke semua titik tadi dengan yakin bahwa
Allah tidak akan memudaratkan kita kecuali yang sudah Allah takdirkan. Apalagi makhluk Allah berupa jin dan setan. Barakallahu fikum. Terima kasih atas kesediaan untuk menonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.